Sore Dewa, jadi kita bakal bahas tentang yang mau kerja ke Jepang dulu. Jadi tanpa perlu bacot lagi, ini. Kayak pasti ini basic banget lah. Lu udah tahu gitu, lu mau kerja di bidang apa, lu udah tahu butuh N berapa. Kalau lu belum ya itu parah banget sih, jadi lu harus tentuin dulu. Tapi intinya kalau misalnya mau kerja ke Jepang pasti butuh antara tiga ini. Karena kalau enggak ya mungkin ada sih yang kayak Gino Jisusei yang benar-benar gak butuh, tapi sebenarnya pas sampai di sana pun mereka butuh gitu. Jadi alangkah lebih baik ya persiapin aja gitu. Karena ini tuh sertifikasi itu bakal jadi penentu seberapa gaji yang bakal kamu dapetin gitu di sana. Jadi kita bakal bahas satu persatu. Mungkin dari JFT dan N4 dulu, karena N3 mungkin banyak di sini yang belum. Jadi ya yang N3 bisa sabar dulu, nanti gue bakal jelasin lebih cepat juga sih. Jadi misalnya nih, N4 tuh idealnya 6 bulan, JFT tuh idealnya juga mungkin sekitar mungkin 4 bulan ya. Tapi ya let's say anggap 6 bulan. Realistisnya 2 bulan, faktanya 1 bulan. Kayak kebayang gak sih? Misalnya nih, mungkin banyak orang yang belajarnya lama, terus dia bilang, ah ini mah gak mungkin, ini cuman bacot jualan kelas. Enggak. Itu udah terbukti kok, gitu. Kayak materi yang dibikin tuh, bener-bener N4 tuh bisa dilulusin dalam 2 bulan. Dalam 1 bulan bahkan, faktanya ya. Bahkan yang bikin gue lebih insecure lagi, kan gue sendiri, gue pribadi lulus N3 dalam 1 tahun ya. Ada orang yang bareng gue belajarnya, tapi dia beda kelas gitu. Pokoknya satu angkatan lah, tapi beda kelas. Di, let's say mungkin lu sekolah di SMA nih, ada IPS 1, ada IPS 2. Gue misalnya nih belajar materi yang sama, yaitu belajar bahasa Jepang. Gue di IPS 1, si X ini, namanya si X aja ya, belajar di IPS 2. Dia bisa lulus bahasa Jepang N3 dalam 2 bulan, ketika kita sama-sama belajar dari nol, ketika gue bisa belajar bahasa Jepang, lulus N3 dalam 1 tahun doang gitu. By the way, kalau misalnya nggak tahu, gue belajar sampai N5 pun bahkan makan waktu 8 bulan. Dia bisa N3 2 bulan gitu. Mungkin itu yang orang bilang tuh God given talent, atau misalnya itu bakat dari lahir lah. Tapi mungkin kita nggak bakal ngomongin itu di sini, karena itu di luar kontrol kita. Kita bakal ngomongin apa yang di dalam kontrol kita. Dan sebenarnya nih, gue udah coba kan, udah sekitar 3 sampai 4 tahun. Ibaratnya gue mengikuti perkembangan belajar bahasa Jepang. Sebenarnya N4 tuh kayaknya harusnya ya, bukannya kayaknya, bukannya harusnya, tapi gue udah coba ini. Gue udah, awalnya gue bikin produk secara gratis, gue ngetes ide tentang lulus N4 dalam 2 bulan gitu. Dan ternyata banyak demand-nya dan banyak yang pakai di bulan Desember 2024 lalu, dan terbukti lumayan ada yang lulus. Dan salah satu yang gue bangga sih JFT ya, yang belakangan ini ya. Kayak gue mengaplikasikan konsep yang kurang lebih mirip dan lulus gitu 1 bulan doang. JFT bahkan 1 bulan ya. Kalau misalnya N4 gue sengaja bikin 2 bulan, tapi sebenarnya 1 bulan juga bisa. Cuma itu bakal ekstrim banget ya. Nah, kalau misalnya N3 itu idealnya 4 tahun kalau misalnya kuliah di sastra Jepang. Realistisnya mungkin 1 tahun kalau misalnya kalau mau ikutin apa ya pace-nya gue, itu 1 tahun. Kayak misalnya kemampuan gue bisa lulus N3 tuh 1 tahun, itu yang nggak berbakat. Terus ada juga yang gue coba lagi, ternyata 2 bulan tuh bisa. Silahkan kalau nggak percaya, tapi lu harus nonton ini sampai beres. Lu harus, abis ini masih ada video lagi. Itu bakal ngebedain kayak itu tuh bener gila banget, bisa lulus dalam 2 bulan gitu. Jadi lu harus bener-bener aplikasikan apa yang gue share, dan itu bakal ngerubah hidup lu, gue yakin. Bukan cuma sekedar ngerubah hidup kayak misalnya self improvement, kayak motivasi motivator gitu, enggak. Itu tuh bener-bener sesuatu yang bisa lu aplikasikan hari ini juga. Bahkan lu bisa pelajarin semuanya ini kurang dalam, bukan kurang lebih ya, kurang dalam 1 jam. Jadi ini benar-benar lu bisa lakuin hari ini juga. Ini nih, meskipun lu sibuk kerja seharian, meskipun apapun itu, lu bisa ngelakuin ini dalam 2 jam per hari. Ini gue lupa masukin jam di sini, gue lupa jadi sorry. Tapi intinya lu bisa ngelakuin ini dalam 2 jam per hari, meskipun sibuk kerja seharian. Caranya gimana? Nanti kita bakal spill. Karena gue sendiri punya tesis, kalau misalnya N3 itu makan waktu lebih dari 1 tahun, kalau misalnya N4 makan waktu lebih dari 6 bulan,
itu tandanya ada 3 hal. Yang pertama, muridnya nggak kompeten, alias bukan bakatnya kayak kayak tadi tuh. Ada orang yang bareng gue belajarnya dari nol, sama-sama belajar dari nol. Let's say nih, belajar dari Januari 2025. Dia di bulan akhir Februari, di tanggal 28 atau 29 kalau ada, itu dia udah bisa lulus N3. Sedangkan gue butuh kayak dari Januari 2025, 1 tahun kemudian, alias mungkin di Januari 2026, gue baru bisa lulus. Sedangkan dia ya 2 bulan gitu, Februari. Mungkin 1 tahun dia lulus N1 atau terakhir gue dengar sih dia lulus N3 dalam 2 bulan ya. Dan dia kerja ke Jepang atau beasiswa ya, gue lupa. Beasiswa pemerintah kalau nggak salah. Tapi intinya itu tuh God given talent, itu tuh bakat. Jadi itu mungkin bisa dibilang agak susah ya, susah diterima. Tapi intinya kayak gini. Gue punya tesis kan tadi, ada 3 penyebabnya. Yang pertama, muridnya nggak kompeten, alias itu mungkin bukan bakatnya. Yang kedua, gurunya nggak kompeten. Terus yang ketiga, muridnya nggak punya drive buat lulus cepat. Drive tuh misalnya apa? Let's say lu dikasih beasiswa buat kerja ke Jepang dan lu berpotensi dapetin gaji 15 juta per bulan bersih, dan lu bakal pakai itu buat bayar utang keluarga lu gitu. Sedangkan ada orang lain namanya si S, dia kerja ke Jepang tapi cuma sekedar kayak angin-anginan, kayak pengen tapi nggak pengen. Kayak kalau misalnya gue sukses, gue bakal seneng, tapi kalau mau gagal juga gue nggak apa-apa. Kata si S kayak gitu. Itu tuh orang yang nggak punya drive buat lulus cepet. Jadi ya udah gitu, jalanin aja dulu. Ya ujung-ujungnya orang-orang kayak gitu tuh adalah orang yang never gonna make it. Orang-orang yang susah gitu buat bisa lulus, meskipun ya bahkan guru terbaik pun gak bakal bisa bantu murid ini. Tapi kalau misalnya gurunya gak kompeten yang tadi, itu shame on you. Maksudnya apa, kayak itu di luar kontrol. Kayak kita tuh lagi apa saja ketemu guru yang mungkin udah dibayar mahal tapi gak bisa ajarin yang bener. Tapi intinya itu kan di luar kontrol. Kalau misalnya gurunya gak kompeten ya, bahkan ya murid terbaik pun bakal susah buat maju karena guru ini gitu. Sedangkan jawabannya ada di sini, yang bahkan di murid yang bukan kompeten alias bukan bakatnya. Maksudnya kayak gimana? Masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan metode belajar. Karena gue percaya, at least walaupun lu bodoh gitu, kalau lu diajarin sama pianis terbaik yang udah ngajarin kayak 200 juta, mungkin 200 juta kayak kelebihannya, mungkin 2000 orang, dalam 20 tahun dia berkarir sebagai pianis dan guru pianis, lu tuh bakal jago gitu main piano yang klasik, yang bener-bener kayak Chopin. Kalau misalnya lo tahu, Chopin salah satu pianis terbaik di dunia, mungkin banyak orang bilang kayak gitu. Gue sendiri suka sama karyanya yang kayak ballad in G minor, yang gitu-gitu lah. Terus ada Beethoven mungkin, Moonlight Sonata kalau lu tahu, Mozart gitu-gitu. Kalau lu misalnya diajarin sama mereka gitu, itu pasti bisa gitu. Maksudnya orang yang lu bisa mainin musik yang dimainin sama si Mozart, sama Beethoven, sama Bach, sama mungkin Beethoven gitu-gitu. Lu bisa sama lu diajarin sama guru pianis yang terbaik, yang udah ngajarin 2000 pianis yang mungkin jadi masuk ke Chopin competition. Terus mungkin banyak lah yang jadi top-top pemain dunia. Itu pasti bisa gitu. Sama dengan bahasa. Sama dengan mungkin lu nge-gym. Lu diajarin sama orang yang bener-bener si spec fit taper gitu. Kayak lu tuh bener-bener bisa dapetin fisik yang at least mungkin nggak seperfect yang ngajarin itu, nggak seperfect orang-orang yang misalnya nih lu mainin piece-nya Chopin yang G minor itu, ballad in G minor, belum tentu kayak lu bisa main seperfect Chopin yang bikin, tapi at least lu bisa mainin itu, at least. Dan sebenarnya itu tujuannya kan, lu kan mau kerja ke Jepang nih, ya udah lu fokusnya buat bisa lulus seadanya aja gitu, lulus KKM aja. Lu nggak perlu
ribet-ribet. Jadi itu bakal bener ngebantu lu ngehemat waktu supaya lu bisa bener-bener fokus ke hal yang bener-bener penting buat lu gitu. Jadi selanjutnya lu bakal nonton modul tentang metode belajar yang gue udah taruh linknya di bawah. Lu bakal bener-bener mind blowing kalau lu udah tahu gitu. Ini tuh bener-bener efektif dan bakal bisa ngebantu lu buat bisa lulus apapun yang lu pengen. Salah satunya mungkin lu pengen lulus N3. Khusus yang buat lu yang mau lulus N3 itu ada di sana. Yang ada N4 di situ juga ada. Jadi make sure buat manfaatin sebaik mungkin dan gue bakal bantuin lu buat bisa lulus di bulan Desember nanti. Atau mungkin kalau misalnya lu telat, ya mungkin lu bisa daftar di bulan Juli 2026. Tapi intinya, ini jawabannya, lu bakal bisa lulus JLPT. Gue yakin. Dan lu bisa kerja ke Jepang secepat mungkin gitu. Karena lu tau lah belakang ini ada salah satunya mungkin yang ini ya, PHST atau PSHT gitu, gue lupa. Yang jadi bikin gaduh. Sebenarnya itu bukan faktor utama ya, tapi at least kita harus minimalisir resiko juga gitu. Karena banyak orang yang mungkin marah juga, orang Jepang gak nyaman gitu sama orang-orang Indo yang kayak gitu. Jadi selagi lu masih bisa, selagi lu belum di blacklist, Indonesia tuh belum di blacklist, walaupun kelihatannya gak mungkin, tapi lu nggak tahu apa yang akan terjadi di bawah matahari ini. Jadi lu at least minimalisir resiko lah, at least lu aman lah. Mimpi lu tuh nggak kubur gitu. Buat dapetin gaji 20 juta, bahkan 30 juta, atau bahkan 40 juta kalau mungkin lu udah berkarir puluhan tahun di Jepang, nggak tahu. Tapi intinya kayak gitu kan. Jadi make sure manfaatin sebaik mungkin dan kita bakal ketemu di video selanjutnya.